Banyak anak-anak sekarang yang banyak tuntutan kepada orang tuanya. Kalau minta uang memaksa kepada orang tuanya sehingga terganggu kepikiran ayah bundanya. Tapi ketika waktunya mujahadah main-main anak-anakku, sayang, jerih payah ayah bundamu di dalam mendidik mulai dari kandungan. Ibumu tidurnya sudah tidak nyenyak, kesehatannya sering terganggu, makan tidak enak. Tapi yang dipikirkan apa? Supaya anak-anakku sekalian lahir ke dunia tidak mengalami kesulitan yang dialami oleh orang tuanya. Terus doa ayah bunda tidak pernah putus. Maka kalian yang hatinya masih bersih suci, mohonkan ampunan kepada Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karamah nadrah ghausu hada zaman, terutama buat ayah bunda. Lebih-lebih perjuangan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh umat masyarakat jami'il alamin. Anak-anakku sekalian, pagi ini kalian bisa hadir, duduk dengan tenang, situasinya aman. Saudara-saudaramu, anak-anakku yang di luar sana belum, bukan tidak, belum ada kesempatan seperti Anda kalian. Panggil nanti ketika mujahadah, ya Rasulullah, ini kawan saya, ini saudara saya, karunikan kepada saudara saya sehingga nanti bisa ikut bermujahadah sebagaimana pagi hari ini. Sungguh anak-anakku, kondisi dunia semakin hari semakin memprihatinkan. Kelaparan menimpa di negara-negara lain. Peperangan terjadi di mana-mana. Maka beliau mu'alif salawat wahidiyah memberikan alat yang tercanggih berupa salawat wahidiyah untuk memohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan permohonan-permohonan secara umum ini Allah pasti akan mengijabai. Sebab apa? Yang berdoa adalah anak-anak yang masih suci, yang didampingi dengan kesabaran dan ketulusan oleh kakak-kakak pembinanya. Dengan telatennya melaksanakan usbu'iyah, walaupun hanya 10-15 orang terus telaten. Bahkan tadi disampaikan oleh Ustadz Subat, dan kadang kalau kegiatan anak-anak sampai adanya saja air putih, kalian dipaksakan begitu anak-anakku. Tapi yakin tujuan pokoknya bukan makan dan minumnya, sekalipun itu memang bagian daripada kebutuhan hidup. Tapi kesungguhanmu itu yang didengarkan oleh Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kanak-kanak seperti kalian, lahir ke dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan oleh ayah Anda tercinta dalam kandungan 6 bulan. Lahir Sayyidatuna Aminah karena ditinggal oleh suaminya, sedih sampai ketika melahirkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang ibu mau menyusuinya, tidak ada setetes air susu pun yang keluar. Ibu Aminah dalam keadaan kurus kering. Akhirnya Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah hidup di daerah yang masih sejuk, belum terkontaminasi udaranya, yang hidupnya serba kekurangan. Ketika musim bulan Rabiul Awal, umumnya dari luar datang ke Mekah mencari buruan untuk menerima upah menyusui anak-anak yang baru lahir. Akhirnya satu persatu semuanya sudah pada pulang membawa anak.
Ibu Halimatus Sa'diyah berminggu-minggu belum dapat. Rasa-rasanya sudah tidak mungkin lagi. Kemudian ada kabar dari kawannya, ada yang punya anak tapi janda tidak punya apa-apa. Ya sudahlah, tidak mengapa, yang penting saya pulang tidak dengan tangan kosong. Ternyata apa, kabilah rombongan sudah kembali ke daerahnya masing-masing, sudah senang-senang karena apa, sudah membawa susuan dan buruan yang dicari di kota Mekah. Ibu Halimatus Sa'diyah membawa seorang bayi yang tanpa pamrih, tanpa berharap untuk upah dan ongkosnya. Yang penting jangan sampai malu pulang dengan tangan kosong sekalipun dalam keadaan kekurangan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Halimatus Sa'diyah sampai di rumah, maka binatang yang tadinya kurus jadi gemuk. Kehidupannya berubah drastis, sehingga orang-orang yang membawa bayinya, susuannya dari kota Mekah, mereka berbondong-bondong melihat keajaiban yang luar biasa itu. Nabi kita yang kita teladani, masih anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandung ayahnya karena sudah wafat, ditinggal oleh Allah. Kemudian diasuh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Satu riwayat 6 tahun. Kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya. Ibu mendidik supaya anak paham, ngerti cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW, anak-anakku di masa itu diajak untuk ziarah berdoa di makam ayahnya, yaitu di kota Yasrib di Madinah. Beliau tinggal di Mekah, hampir 450 km, padang pasir. Kalau siang panasnya membakar, malam dinginnya menusuk jalan. Nabi kita dalam usia 6 tahun. Kalian datang dari daerah masing-masing bawa kendaraan, duduk di sini walaupun panas masih ada atap. Nabi kita Muhammad SAW kepanasan, kedinginan, namun dengan pertolongan Allah, mukjizat sudah tampak sejak anak. Awan menaungi beliau sehingga perjalanannya kalau siang hari tidak terbakar oleh teriknya matahari. Sesampainya di kota Yasrib, Nabi Muhammad SAW nangis histeris di atas kubur ayahnya, dipanggil-panggilnya, ayah. Sekian tahun kami ingin rindu berjumpa dengan ayah, tetapi ayah sudah di dalam tanah, ayah sudah meninggal. Kesedihan anak-anak yang sangat mendalam di usia 6 tahun. Anak-anakku sekalian, kalian 6, 7, 8, 14 tahun masih mendapat kasih sayang dari ibu dan ayahmu. Kadang-kadang kalian makan masih disuapi oleh ibumu, nabimu penuh dengan kesedihan dan keprihatinan. Wahai anak-anakku, sudah Muhammad, kata ibunya, ayah sudah di alam barzah, ayah sudah istirahat dengan tenang, sekarang kita pulang ya nak. Belum puas Nabi menuntaskan tangisannya di atas pusaran ayah anda. Sama ibu Aminah dipeluk dengan eratnya, berderai air mata. Sedih sang ibu. Lalu digandengnya dengan pulang. Allah menguji yang berat lagi. Kalau ayah sudah tidak ada, masih ada ibu kasih sayang bundanya. Ibu Aminah kemudian sakit perut. Sakit makin parah, makin parah. Lalu ibunya ditidurkan, dan Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal pula di kota Abwa. Nabi kita 6 tahun. Mereka memeluk dengan eratnya ibunya yang wafat, memeluk jenazah ibunya.
andai kata terucap ayah sudah tidak ada, ibu meninggalkan saya pula 6 tahun. Ayah ibu sudah tidak ada, anak-anakku. Allah memilih kekasihnya, Allah memilih pemimpin dunia akhirat, bukan dari awal dengan kesenangan dan kemewahan, tidak, tapi dihadapkan dengan prihatinan yang sangat dalam. Itu yang dialami Nabi kita. Demikian penderitaan, kesedihan, kekurangan dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menginjak 40 tahun Nabi memperhatikan orang yang kuat makin menindas, orang yang lemah makin tertindas. Bagaimana caranya mengentaskan umat masyarakat dari cengkeraman imperialis nafsu menjadi orang yang nurjana ini, kemudian menjadi orang yang rendah hati, tawadhu, bermanfaat, peduli kepada orang lain. Akhirnya Rasulullah SAW menyendiri, pergi halwah ke dalam gua, dan mula-mula itulah didatangi oleh malaikat Jibril. Turunlah wahyu yang pertama, Iqra dan seterusnya. Rasulullah ketika mengentaskan umat masyarakat penduduk Mekah dari kaum kafir Quraisy, mendapatkan rintangan yang dahsyat dan hebat bukan dari orang lain, termasuk dari pamannya sendiri. Abdul Uzza kemudian diberi gelar Abu Lahab karena mukanya itu selalu merah, menjadi orang yang temperamen, mudah marah. Kemudian diberi gelar Abu Lahab. Rumahnya gandeng tembok dengan Nabi, bahkan Nabi juga besanan dengan Abu Lahab. Utbah Utaibah itu mendapatkan putrinya Rasulullah, yang kemudian kedua-duanya putrinya Rasulullah dikawin oleh Sayyidina Utsman. Kedekatan fisik ternyata tidak membawa manfaat sama sekali, kecuali rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta secara rohani. Kadang-kadang kita orang tua berpikir, ibu bapak, kalau kita hidup di zaman Rasulullah bisa melihat Rasulullah, alangkah senangnya. Tapi mungkin karena nafsu yang tidak terkendali, bukan menjadi pengikutnya Rasulullah, tapi menjadi pengikutnya Abu Lahab, Abu Jahal. Mungkin di zamannya Mbah Yai enak, semuanya bersatu, tapi kalau kita su'ul adab, apa yang terjadi? Mujibun litorti. Ketulusan bapak-bapak yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan tidak mengenal lelah, pagi, sore, siang, malam, berjuang terus menerus. Walaupun kadang-kadang sudah uzur, mati-matian, sampai berharap, sampai nafas penghabisan dalam perjuangan khidmah kepada beliau mu'alib salawat wahidiyah. Untuk itu, suasana mujahadah kubro pagi ini kita yakin saat yang teristimewa, saat yang paling mustajabah. Anak-anak kita yang masih suci berkumpul, mari kita dampingi anak-anak kita untuk mengadakan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberi kemudahan-kemudahan dalam hal kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat masyarakat dibantai, dibelenggu oleh nafsunya. Jalan yang paling cepat untuk mencapai kesadaran kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabut turuqi ilallahi fi akhir zamani khususan lil musrifi kasratul istighfari wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang terdekat ketika zaman sudah akhir untuk menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya sudah kita dapat di dalam wahidiyah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyyati rabbil alamin.
Ya Rabbana ufir, ya siriftah wahdina, qarrib wa alib bainana ya Rabbana. Istighfar selawat sudah ada di dalam selawat wahidiyah. Dan itulah jalan yang terdekat ketika zaman sudah akhir. Anak-anakku sekalian, memang pada siang ini kalian merasakan semakin teriknya matahari membakar. Suasananya mungkin sudah makin tidak nyaman, sehingga tidak bijak kalau saya perpanjang. Tapi ingat, sekarang di negara-negara yang notabene saja dingin sejuk, itu cuacanya sudah ekstrim. Di Eropa itu sudah 40 derajat. Kemarin kawan-kawan, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, itu merasakan cuaca sampai 60 derajat panasnya. Akhir-akhir menjelang kepulangan, ada badai pasir pula. Untuk itu anak-anakku sekalian, apapun yang kita alami, bagaimanapun situasi kondisi, sekalipun tidak nyaman pula, mari kita buat senyaman mungkin. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan, di dalamnya sejuk, di dalamnya nyaman, di dalamnya lapang. Kenapa? Karena berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika kanak-kanak, bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi batinnya tenang, jiwanya tentram, apapun yang kita alami nyaman. Lebih-lebih ketika kita merasakan istidhar, berusaha hudur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga spontan kita memohon syafaat kepada beliau. Beliau dekat dengan Allah, langsung memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawabar rahimah. Mari kita yakini kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin pula doa kita diijabahi, diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sepulangnya dari arena mujadah kubro akan membawa peningkatan perjuangan, peningkatan kebaikan di segala bidang. Sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, kita tidak hanya kumpul di arena mujadah kubro ini, tapi nanti di yaumil ba'si, ketika sangkakala kedua telah ditiup oleh sang Israfil, malaikat Israfil, kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari anak-anakku sekalian, kita mengadakan permohonan kepada Allah. Semuanya merasa berdosa. Loh, katanya saya anak-anak belum berdosa, kok harus merasa berdosa? Sebab begini anak-anak, kadang-kadang kamu minta kepada ayah bunda, sehingga dengan desakanmu kamu nangis, kamu memaksa. Akhirnya orang tua kamu kadang-kadang mencari nafkahnya dengan jalan yang tidak benar. Demi apa? Menuruti supaya kamu senang. Kedua, kalau membakar bata merah, ibu masak itu kalau memasukkan biasanya kayu itu yang besar apa yang kecil yang dibuat umpannya? Besar. Kayu yang kecil-kecil dulu. Saya khawatir anak-anak. Ketika orang tuamu tinggal satu langkah mau dimasukkan surga, kamu tarik anak-anakku. Atau sebaliknya, anak-anak sudah tinggal satu langkah mau masuk ke pintunya surga, ditarik oleh orang tuanya. Di hari itulah manusia tak satu dengan yang lain saling tuntut menuntut. Tidak ada pertolongan kecuali satu-satunya yang Allah percayakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para nabi, para rasul yang terdahulu doanya sudah diberikan di dunia, satu-satunya doa yang tersimpan adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang dipikirkan apa? Salim ummati, salim ummati, salim ummati. Jangan ada satupun dari umatnya baginda Nabi yang tergelincir masuk ke dalam jurangnya neraka jahanam. Tapi Rasulullah merindukan kebersamaan di tempat yang mulia, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasauqa li ikhwanil ladzina ya'tuna min ba'di. Alangkah rinduku kepada saudara-saudaraku yang datang setelah aku. Tidak jumpa aku, tidak jumpa sahabatku, tidak jumpa lapis ketiga pengikutku, tetapi mereka datang
belakangan, tapi kecintaannya kepadaku, rindunya kepadaku di atas segala-galanya dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita derekkan anak-anak kita mengadakan pisauanan bi hadratillah subhanahu wa ta'ala, pisauanan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridhoi ibu putra putri panjenengan supaya apa? Tidak terhalang. Sebab kalau masih ada orang tua yang tidak ridho kepada anaknya, Allah tidak akan ridho. Doa bisa juga ditolak oleh Allah. Kenapa? Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridho kalau ibu bapaknya ridho, tapi Allah sebaliknya murka ketika ibu bapaknya murka. Masyhur dalam riwayat, Sugeng di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Hampir setiap saat kita dengarkan riwayat ini. Hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah dengan Rasulullah, majelis duduk bersimpuh bersama Rasulullah yang bernama Alqamah. Satu saat Alqamah ini sakit. Sakit makin keras sakitnya, makin payah, makin berat. Kemudian istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah supaya menyampaikan keadaan Alqamah yang sedang sakit kemudian semakin parah. Ketika utusan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa adanya kondisi Alqamah, lalu Rasulullah mengutus 3 orang. 1 Ammar bin Yasir, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian yang 3 Bilal bin Rabah. Diutus oleh Rasulullah datang ke tempat Alqamah. Begitu menghadap kepada Alqamah, ternyata Pak Alqamah dalam keadaan nazak sakaratul maut. Pesannya Rasulullah supaya ditalkin dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ternyata apa? Alqamah yang sholat tepat waktunya, Alqamah yang tekun berpuasa, Alqamah yang sangat dermawan, terhalang tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian keadaan ini diaturkan kepada Rasulullah oleh Sayyidina Bilal, Ammar dan Suhaib. Nabi bertanya, apakah ibunya masih ada? Masih ada ya Rasul, tetapi ibunya sudah tua renta. Baik, kalau masih mungkin datang ke sini, perintah supaya menghadap kepada Rasulullah. Tapi kalau sudah tidak mampu, saya sendiri yang datang, kata Rasulullah SAW. Membelai satu umatnya. Begitu Rasulullah perhatiannya. Akhirnya ketika 3 utusan ini datang kepada ibunya menyampaikan salam dari Rasulullah, ibunya menjawab, aku yang lebih berhak untuk sowan kepada Rasulullah. Sekalipun badanku sudah rapuh, sekalipun saya jalan sudah jatuh bangun, kemudian ibu yang sudah tua renta tadi membawa tongkatnya berjalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kediaman Rasulullah mengucapkan salam. Ditanya, ibu, saya mohon dengan jujur, apakah ibu punya sakit hati dengan Alqamah? Sebab kalau ibu tidak jujur, nanti wahyu akan turun. Akhirnya betul. Wahai Rasulullah, memang jujur selama ini saya sakit hati dengan anak tetesan darahku. Dulu sayang dengan aku ketika masih sendirian berdampingan dengan aku. Tapi setelah berkeluarga hidupnya makin enak. Sering sekali Alqamah durhaka kepadaku, sehingga sakit hatiku ini melekat wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintah Bilal, Ammar, Suhaib, kumpulkan kayu kalau begitu. Ibu tadi bertanya, buat apa ya Rasulullah? Melihat anak ibu sudah menyakiti sehingga amal kebaikannya menghalangi mengucapkan kalimat syahadat, maka anak ibu
nanti kita bakar supaya ibu menyaksikan. Apa kata ibu? Saya tidak tega wahai Rasulullah, walaupun hatiku sakit, tapi kalau anakku dibakar, disiksa di depan aku, saya tetap tidak tahan ya Rasulullah. Ibu, siksa Allah langgeng nanti di akhirat. Daripada nanti siksa itu kekal, maka akan menjadi teladan dan contoh. Itulah siksa yang terjadi ketika anak menyakiti hatinya orang tua, menghalang diterimanya seluruh amal kebaikannya. Akhirnya ibu berderai air matanya. Alqamah, kau adalah anak titisan darahku. Biarlah ibu yang sakit, ibu yang menderita, engkau durhaka kepadaku. Tapi dengan tulus ini di hadapan Rasulullah, seluruh kesalahanmu aku maafkan wahai Alqamah. Ibu ridho kau tinggalkan ibu, asalkan engkau bisa berkumpul dengan kami nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengutus 3 orang tadi. Baik, sekarang Bilal, Suhaib, sekarang kamu berangkat. Apakah ibu ini tulus dari hatinya, apa hanya sekedar ucapannya? Kamu temui Alqamah yang nazak sakaratul maut, kemudian tuntut. Ternyata ibu tadi mengucapkan dengan tulus hatinya. Kemudian akhir nafas terakhirnya ditutup dengan kalimat syahadat. Itu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang saya minta anak-anakku sekalian, remaja, kanak-kanak, ibu bapak sekalipun, ketika kita punya kesalahan dengan orang tua, mari kita bertaubat sehingga doa permohonan kita tidak terhalang. Dengan ukul walidain, kalau kita masih menyakiti hati kedua orang tua kita, mari kita sowankan baik yang masih hidup terutama yang sudah wafat. Kita mohonkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang di alam barzah seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Yang masih hidup semoga dipelihara oleh Allah, bisa istiqomah dalam perjuangannya, istiqomah dalam mujahadahnya, mendampingi anak-anaknya sehingga kelak dunia yang fana ditinggalkan, keadaan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.